Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Katrina Rumondang, dan dosen penguji yang menguji pada hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Utang Usaha pada PT XYZ oleh KAP PKF Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Retno Palilingan, dan rekan. Sebelumnya perkenalkan saya Fani Gabriela dari jurusan D3 Akuntansi. Pada tugas akhir saya terdapat 5 bab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga gambaran umum perusahaan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Pada bab pertama ini ada 5 hal yang akan saya bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penulisan, yang ketiga manfaat penulisan, yang keempat metodologi penulisan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Pada latar belakang, saya menekankan 4 poin. Yang pertama, perusahaan menginginkan utang usaha rendah. Alasan dibalik pernyataan ini dapat kita kaitkan dengan rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan modal kerja yang baik, yang juga dapat membantu perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Rasio likuiditas dapat kita temukan dengan membandingkan aset lancar dengan hutang lancar. Semakin rendah hutang lancar, maka rasio likuiditas yang akan dihasilkan semakin tinggi, dan hal ini menunjukkan kestabilan keuangan perusahaan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa perusahaan menginginkan utang usahanya rendah. Poin kedua yaitu kerugian yang ditimbulkan dari keinginan memiliki utang usaha rendah. Keinginan ini di sisi lain dapat berdampak buruk apabila perusahaan melakukan berbagai upaya agar utang usahanya disajikan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kecurangan ini tentu akan menimbulkan kerugian pada berbagai pihak karena akan terjadi kesalahan pada keputusan bisnis. Salah satunya dapat berdampak buruk pada supplier. Supplier yang memberikan penjualan kredit dan juga menyuplai barang dagang akan memberikan penjualan yang lebih tinggi daripada kemampuan perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang-utangnya. Hal ini menimbulkan supplier tersebut tidak dapat menagih piutangnya dengan lancar atau bahkan akan menghapuskan piutang tersebut. Oleh karena permasalahan yang terjadi pada poin 1 dan poin 2, maka diperlukannya audit. Audit bertujuan untuk dapat memeriksa kebenaran agar laporan keuangan tidak disajikan kurang saji. Auditor bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Audit merupakan kegiatan memeriksa kebenaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Manfaat lain yang didapatkan melalui pengauditan utang usaha adalah auditor dapat menentukan apakah benar informasi utang usaha kurang saji. Semua prosedur yang sudah direncanakan untuk diterapkan pada pengauditan utang usaha dapat membantu auditor untuk menguji kebenaran informasi utang usaha. Tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah yang pertama menjelaskan prosedur perencanaan audit utang usaha terhadap PT XYZ, yang kedua menganalisis dan menguraikan prosedur pelaksanaan audit utang usaha terhadap PT XYZ, dan yang terakhir menjelaskan hasil audit utang usaha pada PT XYZ. Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini yang pertama sarana memperluas ilmu yang telah diterima selama perkuliahan, yang kedua menambah wawasan terkait praktik nyata yang telah dipelajari selama perkuliahan, dan yang terakhir membagikan pengalaman serta ilmu yang dimiliki. Yang kedua adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah liabilitas dan yang kedua adalah auditing. Yang pertama adalah pengertian liabilitas menurut PSAK 57. PSAK 57 mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Yang kedua adalah menurut Munawir. Menurut Munawir, liabilitas merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Yang kedua adalah klasifikasi liabilitas. Liabilitas dibagi menjadi 2 yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek diartikan sebagai suatu kewajiban yang dapat disebut sebagai utang lancar jika sumber utang jangka pendek yang diterima oleh perusahaan digunakan untuk mendanai keperluan dan kebutuhan perusahaan yang bersifat segera atau tidak bisa ditunda. Liabilitas ini juga dapat diartikan sebagai kewajiban yang dilunasi atau dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan untuk dibayar di luar tanggal siklus normal atau telah diperkirakan untuk tidak dilakukan likuidasi pada siklus operasi normal. Liabilitas ini juga diartikan sebagai kewajiban yang dilunasi atau dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun.
Bagian kedua yaitu auditing. Pengertian auditing menurut Agus yaitu auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil bagi para pemakai yang berkepentingan. Bab ketiga yaitu gambaran umum perusahaan. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu gambaran umum KAP PKF Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan dan juga gambaran umum PT XYZ. KAP PKF Paul Hadiwinata didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Andes Paul Hadiwinata CA CPA dan berhasil masuk menjadi anggota dari PKF Internasional sejak tahun 1989. Nilai-nilai yang ingin dibagikan oleh PKF adalah passion, teamwork, clarity, quality, and integrity. Jasa keuangan disediakan oleh PKF antara lain audit and assurance, tax, business solution, corporate finance, dan enterprise risk service. Susunan organisasi PKF terdiri dari managing partner, senior quality control, dan administrasi, human resources development, audit manager, audit supervisor, senior auditor, dan junior auditor. Selanjutnya, profil PT XYZ. PT XYZ merupakan suatu perusahaan yang berdiri secara resmi pada 11 Maret 2019 dengan status sebagai perusahaan penanaman modal asing. PT XYZ bergerak pada sektor industri karet, serta produk jadi dari karet dan plastik. Perusahaan ini memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2019. Selanjutnya, bab keempat yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu menerima perikatan audit atas PT XYZ, perencanaan audit pada PT XYZ, pelaksanaan audit pada PT XYZ, dan hasil audit pada PT XYZ. Bagian pertama yaitu menerima perikatan audit atas PT XYZ. Sebelum menerima perikatan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor antara lain menilai dan mengevaluasi integritas manajemen, menentukan kompetensi, menilai independensi, serta membuat surat perikatan audit. PT XYZ merupakan klien berulang. Oleh karena itu, KPPK Hadiwinata melakukan evaluasi manajemen dengan bertanya kepada auditor yang menangani PT XYZ tahun sebelumnya untuk meyakinkan bahwa PT XYZ dapat dipercaya. Kemudian akan dilakukan evaluasi terkait laporan keuangan serta menilai risiko yang ada. Apabila semua tahapan berhasil dilakukan, auditor akan mengeluarkan surat perikatan audit. Selanjutnya adalah perencanaan audit atas akun utang usaha pada PT XYZ. Pada perencanaan terbagi menjadi 4 tahapan yaitu pembentukan tim audit, memahami dan menilai risiko bisnis klien, menentukan tingkat materialitas, dan menyusun program audit. Yang pertama, pembentukan tim audit. Dalam melaksanakan pengauditan terhadap suatu klien, dibutuhkan tim yang berisikan beberapa anggota dengan tanggung jawab yang berbeda-beda untuk saling melengkapi tim. Untuk mengaudit PT XYZ, dibentuk satu tim berisikan 7 orang anggota yang memiliki jabatan yang berbeda-beda, antara lain partner, manajer audit, senior auditor, dan juga junior auditor. Nama-nama anggota tim yang bertugas untuk melakukan audit laporan keuangan terhadap PT XYZ kemudian dicantumkan pada surat tugas dan sebelumnya berkewajiban untuk menandatangani surat independensi. Berikut ini terlampir surat independensi PT XYZ. Surat ini berisikan nama klien, periode audit, tujuan penandatanganan surat, dan juga nama-nama anggota yang mengaudit PT XYZ. Selanjutnya adalah memahami dan menilai risiko bisnis klien. Analisis terhadap risiko bisnis klien dilakukan untuk mencapai proses audit yang efektif dan efisien. Analisis ini didukung dengan bukti-bukti dan sumber informasi yang akurat untuk memberikan pemahaman terhadap auditor mengenai risiko yang dimiliki oleh klien. Salah satu sumber informasi yang digunakan oleh auditor adalah PBC atau Prepared by Client yang berisikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perusahaan. Penilaian risiko juga dapat dilakukan dengan Risk Assessment Analytic atau perhitungan rasio terhadap laporan keuangan. Rasio yang berkaitan dengan akun utang usaha antara lain current ratio, debt ratio, dan debt to equity ratio. Selanjutnya adalah menentukan tingkat materialitas. Materialitas sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, overall materiality, yang kedua, performance materiality, dan yang ketiga, summary and character misstatement. Pertama-tama, kita harus menentukan dulu benchmark yang menjadi dasar perhitungan materialitas ini. Pada PT XYZ, benchmark yang ditentukan adalah nilai gross revenue, yaitu sebesar 58.451.254.158 rupiah. Kemudian kita akan menghitung overall materiality. Overall materiality adalah nilai materialitas keseluruhan. Pada PT XYZ, OM ditentukan sebesar 3%.
yang merupakan presentasi paling tinggi dengan nilai yang ditetapkan adalah gross revenue. Yang kedua adalah performance materiality, adalah nilai materialitas untuk keseluruhan kelompok atau segmen akun tertentu yang memiliki nilai material. PM pada PTXYZ ditentukan sebesar 75%, lalu dikalikan dengan nilai OM. Dan yang ketiga adalah summary and character misstatement, adalah ambang batas nilai yang diperbolehkan untuk tidak dilakukan penyesuaian. SUM pada PTXYZ ditetapkan sebesar 5%. Tahapan terakhir adalah menyusun program audit. Program audit disusun dengan urutan lead sheet, agree listing, translation testing, trade payable confirmation control, dan search of unrecordable liabilities. Dan tiap prosedur memiliki asersinya masing-masing. Yang pertama, ada completeness. Completeness ini untuk membuktikan apakah seluruh transaksi sudah tercatat seluruhnya. Yang kedua, cut off. Apakah transaksi sudah dicatat pada periode waktu yang tepat. Yang ketiga, accuracy. Apakah nominal dan data lainnya telah tercatat dengan benar. Yang keempat, valuation. Apakah perhitungan terkait bunga dan saldo telah tercatat dengan benar. Yang kelima, right and obligation. Apakah perusahaan benar-benar memiliki hak secara resmi atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercatat. Dan yang terakhir ada presentation and disclosure. Apakah transaksi telah dicatat pada akun yang benar? Bagian kedua pada bab 4 ini adalah pelaksanaan audit atas akun utang usaha pada PTXYZ. Bagian ini terbagi menjadi 8 tahapan. Yang pertama melakukan permintaan data kepada klien, yang kedua membuat list schedule atau list sheet, yang ketiga membuat agree listing, yang keempat mencatat account payable confirmation, yang kelima mencatat confirmation control, yang keenam melakukan prosedur alternatif, yang ketujuh melakukan translation test, dan yang terakhir mencatat search for unrecordable liabilities. Yang pertama adalah melakukan permintaan data kepada klien. Data merupakan komponen penting dalam proses pengauditan. Pada KPPK FHD Winata dikenal istilah Client Assessment Package, yaitu file yang berisikan tampilan prosedur pengauditan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Data dalam CAP ini akan diperbarui secara berkala dan diinformasikan rutin kepada klien untuk menghindari terjadinya miscommunication. Beberapa contoh file yang diajukan auditor kepada PTXYZ adalah laporan keuangan tahun 2021, General Ledger, jurnal, dokumen tambahan seperti invoice, purchase order, delivery order, dan lain-lain. Yang kedua, membuat list schedule atau list sheet. List sheet digunakan untuk meringkas informasi yang berasal dari data yang diterima dari klien. Asersi pada tahapan ini adalah completeness dan present and disclosure. List sheet membuat nomor akun, nama akun, saldo akun pada tahun 2020 dan 2021, client adjustment journal entry, dan adjustment journal entry. Pada list sheet diketahui bahwa segmen account payable terdapat satu akun, yaitu account payable dengan saldo 16.905.694.731. Yang ketiga, membuat agree listing. Agree listing dilakukan untuk menguji dan menelusuri kecocokan antara nominal yang tercatat pada trial balance dengan listing yang diberikan oleh klien. Listing berisikan data transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Pada working paper ini terdapat sheet AP detail yang berisikan ringkasan informasi mengenai nama supplier, saldo yang dimiliki, serta saldo berdasarkan listing. Untuk dapat memudahkan meringkas data mentah listing menjadi ringkasan rapi, auditor menggunakan fungsi SUMIF. Selanjutnya, mencatat account payable confirmation. Asersi yang ini dibuktikan oleh auditor pada prosedur ini adalah existence and occurrence, cut off, right and obligation, dan completeness. Pada prosedur ini, auditor akan mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier. Namun, tidak semua supplier yang akan dikirimi surat konfirmasi ini. Saldo utang pertama-tama akan diurut mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Dan akumulasi saldo supplier yang tidak melewati nilai PM akan ditetapkan sebagai untargeted atau tidak akan dikirimi surat konfirmasi. Pada PTXYZ, dari total keseluruhan 10 supplier, terdapat 2 supplier menjadi targeted dan akan dikirimi surat konfirmasi. Berikut ini terampil contoh surat konfirmasi utang. Pada surat ini berisikan client's letterhead, date of confirmation, company name, vendor address, attention, request date, tanggal belasan terakhir, tanda tangan, dan name of company. Selanjutnya adalah mencatat confirmation control. Setelah mengirimkan surat konfirmasi kepada supplier, auditor selanjutnya menunggu balasan surat tersebut hingga pada waktu tenggat yang diberikan kepada para supplier. Surat konfirmasi yang telah diterima balasannya kemudian didokumentasikan pada prosedur ini. Saldo yang tertera pada balasan kemudian dibandingkan dengan saldo yang tercatat pada laporan keuangan PTXYZ. Namun, pada PTXYZ, dari 2 supplier yang dikirimi surat, hanya satu yang mengirimi kembali surat balasan, dan nilainya cocok dengan laporan keuangan PTXYZ. Satu supplier yang tidak mengirim balik surat konfirmasi kemudian akan dilakukan prosedur alternatif. Selanjutnya, melakukan prosedur alternatif. Prosedur alternatif dilakukan dengan cara mengambil sampel transaksi yang nilainya material, kemudian meminta dokumen transaksi yaitu invoice, purchase order, dan delivery order kepada PTXYZ.
Langkah selanjutnya adalah melakukan vouching terhadap dokumen-dokumen ini. Lalu dapat diketahui apakah transaksi terkait telah tercatat sesuai dengan bukti dokumen. Pada supplier 1 yang tidak mengirimi surat balasan kembali, disimpulkan bahwa nilai yang tercatat sesuai dengan bukti dokumen yang ada. Selanjutnya, melakukan transition test. Asersi yang ingin diuji pada prosedur ini adalah valuation. Pada prosedur ini, auditor memastikan saldo asing telah tercatat sesuai dengan rate yang berlaku. Pada PT XYZ, memiliki saldo utang dalam US dollar senilai $1.104.010 54 sen, kemudian dikalikan dengan rate BI yang berlaku pada 31 Desember 2021, yaitu Rp14.629,005. Saldo yang tercatat secara keseluruhan memiliki perbedaan senilai Rp537.477.129. Namun karena nilainya di bawah PM, maka tidak dilakukan uji lebih lanjut karena tidak memengaruhi opini auditor. Tahapan yang terakhir adalah search for unrecordable liabilities. Surel terbagi menjadi dua, yaitu surel upper credit dan surel cash out. Surel upper credit dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian yang fakturnya baru diterima setelah tanggal neraca. Sedangkan surel cash out untuk mencatat transaksi-transaksi pembayaran yang dilakukan setelah tanggal neraca. Asersi yang ingin diuji pada prosedur ini adalah completeness dan cut-off. Auditor pertama-tama menggolongkan transaksi menjadi 3 golongan, yaitu targeted, non-statistical sampling, dan kombinasi. Targeted adalah transaksi yang memiliki nilai di atas PM. Non-statistical sampling digolongkan dengan cara berpatokan pada TOD strategi. Pada TOD strategi, jumlah NSS surel AP kredit adalah sebanyak 26 sampel, terdiri dari 2 targeted dan 24 NSS, sedangkan NSS surel cash out sebanyak 20 sampel. Setelah mendapatkan sampel-sampel ini, kemudian dilakukan vouching dengan meminta data kepada klien seperti invoice, delivery order, payment, dan bank statement. Setelah itu, auditor dapat membuktikan apakah transaksi sudah dicatat pada waktu yang sesuai. Berikut ini adalah contoh prosedur surel upper credit dan surel cash out. Terdapat tabel untuk melakukan vouching yang berisikan invoice, faktur pajak, bill of lading, vouching bank statement, dan lain-lain. Tahapan terakhir adalah hasil audit PT XYZ. Setelah melakukan berbagai prosedur audit terhadap PT XYZ, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada PT XYZ karena laporan keuangan disajikan dinilai telah ditampilkan secara wajar dalam seluruh aspek dan telah sesuai dengan Indonesian Financial Accounting Standard. Berikut dilampirkan opini audit terhadap PT XYZ. Kesimpulan dari laporan tugas akhir ini yaitu pertama, perencanaan audit terdiri dari 4 tahapan, yaitu pembentukan tim audit, memahami dan menilai risiko bisnis klien, menentukan tingkat materialitas, dan menyusun program audit. Dan pelaksanaan audit terdiri dari permintaan data kepada klien, lead sheet, regular listing, accountable confirmation, confirmation control, prosedur alternatif, transition test, dan surel. Dan opini audit yang diberikan kepada PT XYZ adalah wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan nilai sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Indonesian Financial Accounting Standard. Berikut ini terdapat saran yang diberikan kepada KAP dan juga PT XYZ. Bagi KAP, saran yang diberikan adalah agar KAP dapat mengadakan pelatihan terutama bagi pegawai magang dan juga junior auditor yang baru saja masuk agar lebih mengenal apa itu audit dan juga bagaimana sistem kerjanya. Dan yang kedua bagi PT XYZ, yaitu memberikan perhatian pada management plans yang berisikan saran-saran yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PT XYZ. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.